Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 30 Matahari, yang saya hormati Wakil Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP Negeri 30 Matahari. Sebelumnya saya mohon izin berdiri di depan Bapak Ibu. Tujuannya bukan untuk mendahului ataupun lain sebagainya. Di sini saya hanya menjalankan tugas untuk melakukan praktek baik terhadap apa yang saya dapatkan ketika pelatihan calon pasca BK di Jambi pada tanggal 12 September kemarin. Nah, di sana kami mendapatkan 7 jurus BK dalam pilihan Bapak Ibu. Yang pertama ada jurus kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Nah, di sana kami tugaskan untuk memilih 2 jurus yang akan dilakukan praktik baiknya ke sekolah masing-masing dengan sasaran yang pertama guru BK, karena di sini guru BK hanya saya sendiri. Jadi saya langsung melakukan praktik baiknya kepada pihak sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah dan Guru Mapel. Kemudian selanjutnya nanti saya melakukan praktik baik juga ke peserta didik kita. Di sini saya memilih jurus 2, kelola emosi, karena emosi itu sudah seperti bagian dalam diri kita, Bapak Ibu. Setiap hari pasti merasakan yang namanya emosi, mau emosi itu positif ataupun emosi negatif. Sudah seperti teman dalam hidup kita. Kemudian, kenapa saya memilih jurus 2 kelola emosi? Karena dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik itu tidak semuanya masalah langsung diselesaikan oleh guru BK. Jika masalah itu terjadi pada jam pelajaran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu lah yang berwenang untuk lebih dulu menyelesaikan permasalahan tersebut. Sama halnya ketika anak kelautan, maka Bapak dan Ibu guru BK yang lebih berwenang untuk menyelesaikannya lebih dahulu. Kemudian di sini kami diminta untuk sesuai dengan angka, di mana A ini adalah aktivitas, kemudian R-nya adalah refleksi, K-nya adalah konsep, dan A yang terakhir yaitu aplikasi. Nah, di sana kami anggap sebagai pendidikan Bapak Ibu. Jika kami mampu mempelajari 1 jurus, maka pendidikan sudah mampu menguasai 1 jurus. Begitupun sampai jurusnya selesai. Selanjutnya, baik lanjut Bapak Ibu. Di sini kita akan bermain yang namanya kertas emosi. Dari kertas yang Bapak Ibu pegang masing-masing, nanti Bapak Ibu reaksikan cerita yang saya bacakan ke dalam kertas yang Bapak Ibu pegang. Jika cerita yang saya bacakan itu membuat Bapak Ibu sabar dan tenang, kertasnya boleh dielus. Tapi jika cerita yang saya bacakan itu dapat membuat Bapak Ibu kesal, kertasnya boleh diremas. Dan ketika cerita yang saya bacakan dapat membuat Bapak Ibu marah, kertasnya boleh dirobek. Baik, bisa dimulai Bapak Ibu? Masuki cerita pertama. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana reaksi Bapak Ibu terhadap cerita yang pertama? Sabarkah? Atau kesalkah? Atau marahkah? Kita sudah menyiapkan bahan ajar, tapi ternyata motornya mogok. Oke, lanjut cerita selanjutnya. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Adi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Nah, gimana Bu? Minimal dia menyebutkan maaf. Oke, selanjutnya pelajaran pun dimulai. Namun saat
Dicari sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru pun seketika buyar. Nah gimana Pak Ibu? Seharusnya kan bahas aja namun tidak ada sampai sekolah. Masalah beda sama. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Adi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia merunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Adi sedang terlelap ketiduran. Gimana reaksi Bapak Ibu terhadap Adi ini? Masih terus. Oke, selanjutnya. Tak lama kemudian ada seorang bapak menutup pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tetapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Nggak jadi masalah dulu. Keluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak Guru atau Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Adi dan mamanya pun berbangga. Nah, udah ketemu bahan ajar yang berbangga. Tidak jadi marah. Selanjutnya, Bapak Ibu kembali dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Masih Oke, berarti tidak ada yang proyek atasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih sabar. Berarti Bu Nur yang sudah dan mungkin yang masih bermas. Nah menurut Bu, gimana Bu? Kenapa Ibu marah dengan anak yang terlambat tadi? Oh tidur. Ya, menurut saya anak ini kenapa saya marah? Karena bukan hanya sekali itu terjadi. Dan ini juga kenapa saya marah? Saya sudah memberi penjelasan ke orang tuanya, sudah dipanggil dan sebagainya, sudah berkali-kali. Dan orang tuanya menganggap anaknya itu selain masih bisa, masih dalam posisi bagus. Bapaknya menyatakan dalam posisi bagus. Nah setelah itu pada saat jam pelajaran anak itu dengan saya yang pasti ya dengan saya pernah main HP. Tetangga sudah main HP. Kalau dia tidak main HP pasti tidur. Alasannya apa? Alasannya pulangnya jam 1 terus terang anaknya itu pulangnya jam 1, pulangnya jam 2 atau tidur di musola. Marah saya itu bagaimana? Kenapa anak ini kok tidak bagaimana ya? Antara marah dan kesal. Saya itu marah kesal itu, maka saya salah. Kenapa orang tuanya kok kurang memperhatikan? Kenapa anak ini kok tidak mendengarkan nasihat dari orang tua? Mungkin sebagian orang tuanya, mungkin emaknya atau gurunya. Juga ini juga mengganggu konsentrasi anak. Terima kasih Bu Fit. Untuk Pak Adi masih lulus Pak? Nah menurut Bapak kenapa Bapak tetap sabar terhadap cerita yang saya bacakan tadi? Ya, kalau melihat dari kejadian selama dialami kan ada beberapa akun yang mengaruhi tersebut.
baik internal dalam keluarga, eksternal dan pergaulan itu mempengaruhi. Kalau kita dari luar eksternal pergaulan itu, kalau orang pepatah itu kalau kita berkawan dengan orang parfum kita dapat wanginya, ya kan? Kalau ternyata kita berkawan dengan anak yang suka maaf tanam panjang mungkin panjang lah, tanam kelapa pula, ayam pula, ya kan? Kemudian juga yang keluarga mungkin kurang kasih sayang, kurang didikan baik secara agama moral, kurang sebab kalau di dari anak itu kan sudah balik lah, sudah wajib boleh kita melakukan kekerasan orang tua itu boleh juga, sebab anak itu sudah dibuat dari norma-norma yang kita kerjakan. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak. Sedikit pengalaman saya pribadi Bapak Ibu terhadap materi hari ini. Saya pernah merasakan kesal terhadap anak kita semua di sini. Dia tertidur di jam saya. Dia tidak mengganggu temannya, tapi hanya tertidur dan lesu. Kepalanya ini selalu nempel meja, tidak pernah naik. Kemudian sekali dua kali saya tegur. Kemudian guru-guru lain juga ada yang melakukan hal yang sama. Selanjutnya saya panggil untuk dilakukan konseling. Ternyata setelah konseling saya menemukan fakta bahwa anak ini sudah tidak ada lagi semangat untuk sekolah. Karena apa? Karena salah satu orang tuanya itu sudah mengatakan bahwa sudah tidak usah belajar SMP lagi, SMA itu sudah lah, tidak usah belajar SMA lagi, SMP itu sudah lah. Sedangkan anak ini duduk di bangku kelas 9 semester 2. Besar harapan anak ini untuk bisa melanjutkan ke SMA dan SMK karena teman-temannya melanjutkan semua, tapi anaknya tidak melanjutkan. Dengan menangis oleh cerita saya, dari situ apa yang saya rasakan? Pertama pasti saya menyesal karena sempat marah dengan anak ini, sempat menyesal, sempat meminta maaf juga karena sempat kesal. Kemudian apa yang saya katakan kepada anak ini? Karena sepertinya anak ini membutuhkan suatu bantuan walaupun dia tidak ngomong secara langsung, dan saya katakan bahwa mungkin hari ini orang tuanya bisa mengatakan tidak usah lanjut lagi sekolah, tetapi hati itu kan hanya milik Sang Pencipta Tuhan. Jadi hari ini orang tuanya bisa mengatakan tidak lanjut sekolah, tapi siapa sangka 5 menit kemudian bisa berubah pikiran dan ternyata benar Pak Ibu, dia melanjutkan ke SMA. Hingga setiap di jalan saya ketemu, dia selalu memberikan senyuman semangat setiap saya lewat. Senyuman semangat yang dia berikan ini mampu mentransfer energi positif kepada saya. Kemudian selanjutnya, di sini ada elemen yang psikodat berdasarkan UNESCO. Ini adalah empati, yaitu bagaimana kemampuan Bapak Ibu dalam memahami perasaan peserta didik. Jadi setiap masalah yang muncul pada sendiri pasti memiliki akarnya, pasti ada penyebabnya apa. Kemudian M-nya yaitu mindfulness, yaitu kemampuan Bapak Ibu dalam menyadari dan mengendalikan tindakan. Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu memiliki emosi yang bermacam-macam. Kemudian bagaimana cara mengendalikan emosi tersebut. Kemudian E-nya adalah critical inquiry, di mana Bapak Ibu menyadari kemampuan Bapak Ibu dalam memperoleh informasi dengan pengamatan, pengalaman, dan pemikiran. Nah, pada critical inquiry ini Bapak Ibu, saya sedikit punya pengalaman juga. Ada anak kita dulu yang terlibat kasus merokok. Di sana setelah saya panggil, saya lakukan tindakan, ternyata apa? Ternyata anak ini tinggal di daerah di mana daerah itu memiliki budaya ketika lebaran anak laki-laki boleh merokok. Saya tidak tahu ini budaya ini benar atau tidak, tapi itu yang diciptakan saya. Daerahnya tidak perlu disebutkan Ibu. Kemudian selanjutnya ada compassion, di mana kemampuan Bapak Ibu dalam berbelas kasih kepada anak. Seperti cerita Andi tadi, ternyata dia tertidur karena kelelahan. Kemudian selanjutnya ada self awareness mengenali peta emosi. Nah, di sini Bapak Ibu, setiap anak yang datang ke sekolah itu ada bermacam-macam emosi yang mereka bawa. Ketika anak datang ke sekolah, tidak selamanya mereka
mencari perhatian di sekolah. Dia mencari teman. Supaya apa? Supaya dia diakui adanya dia di sekolah ini. Kemudian selanjutnya ada self management, mengenali peta emosi. Kita kenali emosi yang kita rasakan, baru kita dapat mengendalikannya. Nah, di sini Bapak Ibu, tangan kita itu kita ibaratkan 4 jarinya adalah emosi yang kita rasakan. Kemudian jempol ini adalah otak limbik kita, di mana otak limbik ini adalah otak yang mampu mengendalikan rasa emosi kita. Ketika kita dalam keadaan emosi atau kesal, usahakan otak limbik ini harus dalam keadaan seperti ini, tidak boleh terbuka. Jadi harus dalam keadaan seperti ini. Semakin emosi Bapak Ibu rasakan semakin tinggi, maka dia harus tetap seperti ini otak limbiknya. Harus tetap mengendalikan. Ketika otak limbik ini tidak mampu mengendalikan emosi Bapak Ibu, maka dia akan terbuka. Nah, ketika terbuka, dia akan siap memaksa siapa saja. Nah, yang ada di depan kita menolak, nggak sungguh lah, kalau memang pasti menolak. Itu kanan kiri. Bebas kanan kiri. Kita hanya mengibaratkan. Bebas. Hanya mengibaratkan. Nah, ketika emosi ini sudah tidak dapat kita kendalikan lagi, maka yang mengendalikan kita adalah emosi, bukan kita yang mengendalikan emosi. Nah, di sini ada video mengenai emosi yang tidak dapat dikendalikan. Nah, itu terjadi jika emosi yang mengendalikan kita, maka terjadilah hal seperti apa yang kita tonton barusan. Emosi. Nah, mungkin sedikit intermezzo Bapak Ibu. Pada kelola emosi ini yang sering saya rasakan ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Di sini sebelumnya saya sangat bersyukur adanya tugas tambahan guru wali, karena bisa membantu guru BK. Karena saking banyaknya anak-anak yang bermasalah ini, anak-anak yang bermasalah kemudian datang ke ruang BK, kemudian saya kasih binaan atau konseling, itu energi negatif mereka itu transport saya baru. Jadi capeknya itu bukan capek karena kerja, tapi capek karena energi itu transfer capek dari dulu. Makanya setiap weekend saya selalu pulang karena mengecas energi di rumah. Mengecas energi di rumah karena orang tua saya selalu excited dengan cerita apa yang saya lakukan selama seminggu ini. Gimana nih Kak? Apa cerita saya? Apa baik pengalaman yang dapat? Selalu seperti itu. Makanya ketika Sabtu dan Minggu waktu saya tidak bisa diganggu-ganggu karena waktunya saya untuk kita dengan keluarga. Lupa baca. Ada waktu untuk keluarga Pak. Iya. Sering. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.